Riset sangat penting dalam menetapkan sebuah produk ataupun gagasan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan yang luar biasa ini kita kembali mengikuti perkuliahan kewirausahaan, dan kali ini kita akan membahas materi pada bab kedua, masih dalam langkah pertama yaitu riset. Kenapa begitu penting riset dan bla 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 kita sudah ceritain pada saat pertama kali, yaitu kemarin kita ngobrolin masalah noble purpose dan kita sudah jabarkan tentang apa itu noble purpose, mengapa begitu penting membuat noble purpose, dan kali ini kita lanjutin tahapan berikutnya dari Entrepreneurship Smart Guide atau ESG model. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tema dari bagian dari lingkup tahapan pertama ya dari ESG atau ESG model Entrepreneurship Smart Guide, yaitu mengawali riset. Atau kalau dalam buku yang nantinya teman-teman akan terima adalah, atau materi yang akan teman-teman terima dengan Bapak Ibu dosen kita dengan judul menjadikan riset sebagai langkah untuk menetapkan gagasan produk ataupun jasa. Nah, teman-teman sekalian, saya pikir karena kita dalam lingkup akademik ya, sebagai seorang mahasiswa, maka menjadi benar ya, menjadi tepat, menjadi pas gitu ya, mengapa kita memutuskan sesuatu. Nah, agar kita tidak salah dalam menetapkan sebuah keputusan, dalam membuat gagasan, dalam membuat usaha atau membuat sebuah produk jasa, maka riset menjadi bagian sangat penting. Saya tidak akan jabarkan apa pengertian riset karena mungkin dalam materi perkuliahan yang lain tentang apa itu riset, apa itu penelitian, mungkin teman-teman sudah baca dan sudah mendapatkan materi-materi ini dari Bapak Ibu dosen. Tapi intinya adalah riset sangat penting dalam menetapkan sebuah produk ataupun gagasan. Nah, apa yang pertama kali kita identifikasi sebelum kita membuat sebuah atau menetapkan sebuah gagasan, baik itu produk ataupun jasa? Yang pertama sekali adalah sebenarnya apa masalah yang akan dijawab, diselesaikan, atau solusi apa yang mau kita berikan dari gagasan atau produk ataupun jasa yang mau kita bangun dalam usaha kita. Nah, ini harus jelas teman-teman sekalian ya. Jadi agar kita tahu gitu ya, apa yang kita buat itu menjawab sesuatu gitu. Masalah yang ada di lingkungan dijawab oleh produk atau jasa yang kita miliki gitu. Bagaimana mengetahui hal ini? Maka kita harus riset dengan pertanyaan ini gitu. Jadi kita harus identifikasi sebenarnya ada masalah apa gitu, sehingga kita beri solusi apa. Ada kebutuhan apa sehingga produk apa yang dimunculkan gitu. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali kita lihat fenomena di lapangan ya, bahwa banyak orang berusaha atau membuat usaha atau membangun gagasan, mengaplikasikan sebuah gagasan, baik itu produk ataupun jasa, cenderung mengikuti ya, ikut-ikutan ya, ngikutin tren. Nah, katakan akhir-akhir ini lagi rame produk-produk boba ya, atau produk kopi-kopi manja ya, katakanlah kopi XXX gitu ya, nggak usah saya sebutin mereknya, tapi yang pasti ya kan, kondisi ini sangat mempengaruhi seluruh pelaku bisnis gitu ya. Ketika orang kemudian buka kopi-kopi berbau boba ataupun kopi-kopi olahan lainnya, semua orang ikut-ikutan gitu ya kan, tanpa membuat sebuah riset sebagai dasar menetapkan keputusan. Oke, nggak salah juga memang kalau kita misalkan membuat sebuah keputusan gagasan usaha berdasarkan tren. Tapi tren itu ada masanya teman-teman sekalian. Bisa jadi ya kan, orang yang pertama kali menjalankan bisnis katakanlah boba kemudian jadi booming karena mereka sudah lakukan risetnya gitu. Nah, gimana kalau kita cuma ikut-ikutan dan batas riset mereka sudah analisis bahwa itu hanya akan tren di 5-7 tahun. Bayangin kita baru ikut-ikutan karena trennya baru di katakanlah 4 atau 6 tahun terakhir, kita buat keputusannya di tahun ke-5 katakan. Selisih jarak yang mungkin masih dilakukan oleh pembuat keputusan dalam katakanlah usaha boba itu di 7 tahun. Sementara kita baru mulai di 6 tahunnya. Maka kita sangat mungkin punya selisih 2 tahun lagi untuk bisa ngikutin tren ini dan ambil keuntungan dari tren ini. Nah, tiba-tiba kalau nggak 6 tahun atau 7 tahun, atau bahkan mungkin cuman inilah tahun terakhir pada saat kita buka, karena sudah terlalu menjamur, sudah terlalu banyak, sudah terlalu besar ya kan, produk-produk boba ini di jalanan bahkan di pasaran. Bisa jadi kita akan jadi the last dari the first gitu ya kan. Bayangin, modal yang kita miliki terbatas, kita buat keputusan usaha, ternyata itu adalah tindakan terakhir yang bisa kita lakukan. Dan akhirnya apa? Berakhir pada gagal. Enggak itu. Karena seberapapun modal yang kita miliki untuk membuat sebuah gagasan usaha, itu adalah modal teman-teman sekalian, nggak bisa diganggu, nggak bisa kita bilang akan baru dikit ngeluarin duit, nggak bisa. 10.000 pun kalau harus kita keluarkan dan itu berbentuk modal dari 100.000, itu kan juga modal, besarannya juga kan cukup lumayan, 10.000 dari 100.000 gitu. Nah, kebayang kalau teman-teman punya modal terbatas, bagaimana bisa merancang sedemikian rupa? Maka mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian kita cari jawabannya apa, ini menjadi hal yang paling fundamental dan pokok teman-teman dalam membuat sebuah keputusan produk ataupun jasa ataupun gagasan yang terkait dengan wirausaha.
usaha. Penting sekali teman-teman sekali. Jadi pastikan kita dapetin masalahnya apa, ya clear, ya jelas gitu. Kemudian produk apa yang mau kita munculkan, jasa apa yang mau kita munculkan, berdasarkan identifikasi pada pertanyaan pertama. Itu yang pertama. Nah, berikutnya adalah ketika tadi kita sudah lewatin identifikasi pertama. Dan untuk tahapan identifikasi pertama teman-teman sekalian, nggak cukup dengan waktu sehari atau 2 hari atau 3 hari teman-teman sekalian ya, agar kita benar-benar dapetin jawaban yang objektif, ya kan, sesuai dengan harapan kita tentunya gitu, ya kan, dari apa yang kita harapkan, dari masalah yang kita cari sesungguhnya, yang kita analisis sesungguhnya, yang kita identifikasi sesungguhnya, maka kita dapetin clear masalahnya emang benar bahwa orang kepengen minum kopi di daerah ini dan ternyata di ruangan di area itu belum ada warung kopi. Maka jawabannya adalah bisa jadi kita butuh membangun warung kopi. Harus clear ya, agar analisis dari hasil riset kita, dari seluruh lingkup persoalan yang kita analisis, identifikasi, memang menghasilkan sebuah jawaban yang semestinya. Yang kedua, oke, kita udah dapetin nih masalahnya apa dan kira-kira produknya apa nanti yang akan kita lakukan, yang akan kita bangun. Nah, kira-kira siapa yang memerlukan solusi ini? Siapa yang butuh minum kopi di area itu? Ini harus jelas teman-teman sekalian, harus diidentifikasi, harus didalemin. Siapa kira-kira? Oke lah, kita boleh bilang, kopi kan disukai oleh semua orang kak, gitu kan. Kita nggak bisa cukup hanya mengatakan itu gitu. Kita harus pastiin, memang ada nggak yang mau minum kopi, ya kan? Memang ada nggak mau minum kopi? Jangan sampai kita kemudian merasa sepertinya, kayaknya, ya bolehlah, nggak bisa gitu kita membuat keputusan. Tapi harus pastiin ada data, kira-kira dari 10 orang, ya kan, yang butuh minum di warung kopi berapa orang, ya kan? Di tengah gempuran produk kopi-kopi sasetan yang ada di pasaran yang begitu banyak gitu ya. Kira-kira kalau kita bangun warung kopi itu, ada nggak yang mau duduk di warung kopi minum kopi? Pasti ada tuh kak, nggak mungkin nggak ada. Ya emang begitu gitu. Tapi kita harus pastiin dari hasil riset ini gitu, ada data yang membantu kita untuk membuat sebuah keputusan gitu. Jangan sampai mengada-adain gitu, atau diada-adain atau dipaksain. Karena apa? Karena tren nggak bisa gitu. Ya memang sepanjang masa ini ya, kopi memang tetap menjadi minuman yang selalu menjadi kerinduan tersendiri bagi para penikmatnya gitu ya. Tapi kita harus pastiin bahwa jangan sampai karena kita ikutin tren ya kan, kita terburu-buru dari riset pertama, yaitu memastikan produknya apa, menjawab apa, kemudian kita langsung buat keputusan itu tanpa harus mengetahui identifikasi yang kedua. Jadi tetap harus pastiin kira-kira siapa yang memerlukan solusi itu gitu, ya kan. Nah, yang ketiga, serius itu yang menjadi solusinya gitu, ya kan? Benar nggak gitu? Ya harus clear. Beneran emang kopi yang dilayani di warungan, ya gitu ya. Kalau ternyata kopi sasetan sudah cukup membantu mereka menikmatin kopi, kira-kira hasil identifikasi dari pertanyaan ketiga adalah beneran itu solusinya. Emang orang butuh minum kopi di warung kopi, ya kan? Nah, jadi harus clear. Harus clear apa yang menjadi solusinya. Jangan karena ya sepertinya, kayaknya nggak bisa, ya. Jadi harus benar-benar clear kita membuat keputusan bahwa memang benar ada produknya dan produknya menjawab persoalannya. Nah, kemudian siapa yang memerlukan kopinya jelas, siapa dan berapa. Nah, kemudian memang beneran kopi atau enggak, atau kopi di warung kopi enggak gitu. Nah, berikutnya adalah agar kita tidak terjebak dalam tren, dalam hype ya kan, atau karena ini lagi zamannya, lagi masanya, lagi trennya gitu ya. Maka kita tetap harus mengidentifikasi bagian-bagian yang lainnya. Yang berikutnya adalah ya kan, kira-kira bisnis yang mau kita bangun ini jenis produk yang sunrise atau sunset ya kan. Maksud saya adalah sunrise itu maksudnya bakal terus melejit, naik terus, atau bakal turun trennya gitu, atau punya waktu yang sebentar trennya gitu, atau bisa kita optimasi sehingga bisa menghasilkan keuntungan buat kita. Nah, kalau ternyata bentuknya adalah sunrise, maka harus dibuktikan dengan data gitu. Banyak orang beranggapan bahwa tren-tren tertentu itu berkembang antara 2 sampai 5 tahun. Teman-teman mungkin dulu pernah ngikutin trennya tela-tela ya kan, kemudian dilanjutkan dengan produk es kepal ya kan, dalam satu waktu bahkan mungkin di 6 bulan atau 7 bulan tiba-tiba itu sudah tidak ada lagi gitu. Karena apa? Itu adalah produk tren gitu. Jadi kita nggak boleh hanya sebatas ngikutin tren kemudian kita anggap bahwa bisnis ini punya nilai strategi tanpa harus mengidentifikasi apakah itu produk kategori yang sunrise atau sunset. Nah, hati-hati dengan produk-produk yang sunset. Nah, katakan ya, zaman dulu ya kan, ojek ya kan, sebelum Gojek ada, ojek itu jadi alat transportasi alternatif dan bahkan pokok bagi orang-orang di desa, dan bahkan mungkin di simpang-simpang pinggiran kota ya, di kota Medan dikatakanlah masih di Tembung, Marelan, Sunggal, pinggiran Binjai dan sebagainya. Tiba-tiba ya kan, ojek dengan segala keterbatasannya, lahirlah Gojek. Apa yang terjadi pada ojek gitu? Hilang gitu, hilang, nggak bisa dipaksain untuk tetap ada. Karena apa? Secara teknologi ketinggalan, secara layanan ketinggalan, secara kebutuhan ketinggalan. Nah, sekarang Gojek menjawab segalanya. Apa yang nggak ada gitu? Apa yang nggak ada? Solusi terhadap persoalan masyarakat, terhadap katakanlah keluhan angkot kadang terlalu lama datangnya, udah itu kalau naik ugal-ugalan, kalau terjadi sesuatu kadang-kadang si supir angkotnya nggak tanggung jawab.
Nah tiba-tiba Gojek, baik itu driver maupun ojek sepeda motornya, gampang. Ketika terjadi sesuatu, kita dapetin asuransinya. Nah gimana dengan naik angkot? Tapi bukan bermaksud saya mempromosikan branding tertentu ya. Tapi apapun itu, ya Gojek adalah produk anak bangsa. Saya pikir saya nggak salah kalau saya membantu mempromosikan gitu ya. Tapi itu adalah contoh bahwa selama masyarakat kita belum mendapatkan solusi terhadap mass transport, ya kan, atau transportasi massal, maka Gojek akan tetap jadi solusi bagi masyarakat kita, khususnya Afrika, Asia Tenggara, ya kan, di mana ledakan penduduknya sangat besar, pertumbuhan kelahirannya cukup cepat, gitu ya kan, dan kemudian regulasi keputusan negara belum menjamin ke arah layanan yang lebih nyaman dalam bertransportasi, ya kan, dan belum mengarah ke transportasi publik, maka Gojek atau Grab atau sejenisnya akan menjadi bisnis yang sangat strategis. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, kita harus pastiin, oke, kita akhirnya bangun warung kopinya, ya kan? Sebelum akhirnya kita buat keputusan untuk mendirikan warungnya, maka pastiin, ya kan? Pastiin berapa besar target marketnya. Banyak nggak orang yang bakal minum kopi? Berikutnya adalah setelah kita perhatikan apakah dia kategori sunrise atau sunset. Karena apa? Sunset ini mengerikan teman-teman sekalian, ya kan. Coba cek lah gitu. Bisnis-bisnis yang usianya bakal pendek itu harus diidentifikasi gitu. Contohnya sudah banyak lah gitu ya. Contohnya sudah banyak dan ini harus kita antisipasi jauh-jauh hari. Karena apapun itu, sebuah keputusan bisnis adalah mengeluarkan sekelumit modal ya, senilai modal gitu. Apapun itu modalnya itu adalah modal gitu. Jadi apapun itu ada yang kita sedang korbankan. Jadi jangan sampai pengorbanan kita sia-sia. Nah, berikutnya adalah kita pastiin, oke, kita udah membuat keputusan untuk buat warung kopi di daerah itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa size marketnya, berapa besar pasarnya, berapa pelanggan yang bakal datang, berapa orang yang bakal membeli produk kita di tempat itu. Harus jelas nih. Yang penting ada kayak yang masuk setiap hari, ya berapa gitu. Ya kan, kalau hitung rata-rata adalah orang bakal minum 20 cangkir setiap hari. Siapa yang akan minum setiap hari? Coba ini harus clear ya gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita membela 10 orang untuk meminta mereka minum kopi tiap hari, itu nggak mungkin. Apalagi harus duduk di warung kalian. Apa memang kayak itu nggak punya kerjaan, nggak punya aktivitas yang lain. Nah, kita harus pastiin gitu. Oke, katakanlah warga di daerah itu ada sekitar 1000. Teman-teman ambil 30%-nya aja. Kan baru berapa? Baru 300 orang gitu. Serius 300 orang itu bakal warawiri seminggu itu 2 atau 3 kali minum? Belum tentu. Artinya apa? Hitungannya harus kita besarkan. Oke, kita harus ngomongin di 3.000-4.000 orang. Baru kita ambil nilai 100 orang atau 40 orang aja minum tiap hari kopinya, pasti hitungannya bisa ketemu. Masih agak logik. Tapi kalau misalnya kita hanya berharap dari 2 atau 500 warga yang bakal minum kopi dan kita meminta mereka untuk minum kopi setiap hari minimal segelas sehari, saya pikir teman-teman perlu identifikasi ulang, cek ulang size marketnya gitu. Bener nggak ada nggak sebenarnya? Kalau cuma 10 orang, bagusan udahlah, biarkan mereka tetap minum kopi saset tanpa harus menikmati wifi dan ruangan kafe yang sedang ingin kalian bangun. Toh mereka juga minum kopi gitu. Kalau cuma mobilin 10 orang, 20 orang, kenapa? Katakanlah modal sebuah kopi espresso itu 1.200 tambah bla 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 karyawan, bla 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 semua operasional. Jadi 3.000 perak per cangkir. Teman-teman jual 12.000, ya kan? Maka ada sekitar berapa ribu lagi? 3.000 dari 12.000 kalau katakan sangar lah ya gitu. Ada sekitar 8.000-an gitu ya. Nah, bayangin, hitung aja kali berapa itu. Kalau katakan 20 orang, ya kan, 8.000 kali 20 orang baru sekitar 160.000 teman-teman sekalian, ya kan. Belum operasional yang lainnya, katakanlah harus potong biaya sewa, harus cicilan penyusutan aset dan lain sebagainya. Nah, ini tentu kan akan menambah beban biaya. Jadi katakan 160.000 itu akan menjadi susut gitu. Dan itu belum merupakan pendapatan bersih gitu ya. Dan jadi ini harus benar-benar kita hitung. Jangan sampai salah gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang kelima. Nah, berikutnya adalah kita juga harus identifikasi kira-kira faktor-faktor lain ya kan yang bakal memberi dukungan kita untuk membuat usaha kita nantinya tumbuh. Nah, katakan ya kan, apakah usaha yang mau kita bangun itu terkait dengan peraturan lingkungan, ya kan? Ada izin-izin yang perlu dilakukan nggak gitu. Nah, kalau misalkan ada syarat-syarat yang harus kita penuhi sehingga usaha itu bisa berjalan tanpa gangguan, maka kita harus segera penuhi. Satu persatu indikatornya harus kita selesaikan gitu. Nah, katakan perizinan keamanan, perizinan dampak lingkungan, misalkan terkait usaha tambang dan pengelolaan produk yang menghasilkan sisa produksi, ya kan? Nah, bagaimana dengan pengelolaan hasil limbahnya? Nah, semua ini harus mendapatkan perizinan dan ini harus kita selesaikan. Belum lagi kira-kira ada nggak terkait peraturan pemerintah tentang adanya usaha di tempat tersebut. Artinya berarti harus ada izin keramaian. Nah, ternyata di tempat itu nggak boleh ada izin keramaian. Maka kita harus cari lokasi yang lebih tepat lagi. Nah, jadi faktor-faktor yang mendukung tumbuhnya perusahaan atau meningkatnya, ya kan, tonasi perusahaan atau geliat perusahaan tetap harus kita perhatikan gitu. Baik itu peraturan, kemudian norma-norma kan gitu ya. Kan nggak mungkin misalkan kita jual minuman tertentu, katakanlah bir ya, tapi di lingkungan komplek orang-orang muslim, ya kan? Tentu ini akan menjadi gangguan
gangguan bagi usaha kita, atau jual warung B2 di sekitaran komplek orang-orang muslim, tentu ini akan jadi masalah gitu. Atau menjual produk-produk non halal tapi di lingkungan atau di komunitas muslim, tentu ini akan menjadi masalah teman-teman sekalian. Nah, maka faktor-faktor yang mendukung keberhasilan usaha ini juga harus diperhatikan. Karena apa? Ini akan sangat mendorong, menjamin pertumbuhan yang lebih positif terhadap usaha itu sendiri. Jadi pastiin bahwa seluruh lingkup indikator dari seluruh identifikasi yang kita lakukan dalam tahapan riset pertama, yaitu membuat keputusan sebuah gagasan produk atau jasa, harus kita benar-benar lakukan dengan baik. Tanpa keenam ini, dan nanti berikutnya ada tahapan riset berikutnya yang harus kita ikuti, yaitu identifikasi calon pembeli dan identifikasi produk dan jasa, maka 6 identifikasi harus kita selesaikan dan harus benar-benar mendapatkan jawaban yang objektif dari pasar, ya, dari publik gitu. Nah, tentu tidak mudah melakukannya, tapi semuanya saya pikir mungkin, ya. Karena apa? Kalau kita sudah punya cita-cita mulia, tentu mengupayakan melakukan riset dalam tahap pertama ini juga kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan cita-cita itu, untuk mendorong langkah cita-cita itu berhasil atau mendorong langkah cita-cita itu dapat terlaksana. Nah, jadi menurut sekalian, tahapan riset pada bab 2 harus dilakukan. Nah, untuk bisa sukses dalam tahapan ini, maka ikutin saran dosen dan nanti ada praktikumnya ya. Kita teman-teman akan ikutin praktikum reguler di tahap kedua, yaitu setelah Nobel Purpose, yaitu melakukan riset di tahap pertama dengan 6 poin pertamanya gitu. Dan itu saja barangkali di pertemuan bab kedua ini. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berguna, ya, menjadi masukan yang positif, dapetin insight-nya ya, karena memang target dari Entrepreneurship Smart Guide adalah teman-teman pahami tahapannya, pahami aktivitasnya, dan paham membuat keputusannya, sehingga tidak salah ke depan. Usaha yang teman-teman pilih dan bangun adalah usaha yang memang benar-benar dari sebuah hasil riset yang baik gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.